Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang penata laksanaan diet pada penyakit saluran pencernaan. Adapun anggota kelompoknya adalah yang pertama ada Arif Ahmad Fauji, terus Yuda Yudhistira, saya sendiri, dan Paryadin. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pengertian, saluran cerna merupakan organ tubuh yang paling panjang, diawali dari mulut dan berakhir di anus. 4 fungsi dasar saluran cerna yaitu molilitas, sekresi, digesti, dan absorpsi. Penyakit saluran pencernaan merupakan gangguan pada fungsi saluran cerna yaitu pada proses penelanan, pengosongan lambung, penyerapan zat gizi, dan pada proses buang air besar. Lokasi dibagi dua yaitu saluran cerna atas dan ada saluran cerna bawah. Nah, ini gambarnya ya, ada rongga mulut, terus kerongkongan, hati, lambung, kantung empedu, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Penyakit. Yang pertama, penyakit pada saluran cerna atas. Banyak gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada saluran cerna bagian atas. Beberapa gangguan atau penyakit yang sering ditemukan pada bagian esofagus adalah gastroesophageal, reflux disease atau GERD, dan dysphagia. Beberapa masalah pada lambung yang sering dialami oleh banyak orang adalah indigesti atau dispepsia, nausea atau mual dan muntah, gastritis, dan ulkus peptikum. Penyakit dan pola makan. Yang pertama, gastroesophageal reflux disease atau GERD. GERD terjadi sebagai hasil dari reflux atau kembalinya isi gaster atau lambung ke esofagus, lower esophageal sphincter atau LES. Secara normal berfungsi sebagai penghalang antara esofagus dan lambung. Asuhan gizi pada GERD. Yang pertama A. Implikasi gizi. Sebagian besar pasien dapat mengidentifikasi makanan yang mereka rasakan, memperparah gejala, dan kemudian menurunkan asupan makanan tersebut. Yang B. Asesmen gizi. Bagi GERD, survei konsumsi yang dilakukan rekal 24 jam, diet history, atau food diare. Harus fokus pada makanan yang menyebabkan penurunan tekanan les, meningkatkan asam lambung, atau makanan yang tidak dapat ditoleransi oleh pasien. Yang C. Diagnosa gizi. Diagnosa gizi yang umum berhubungan dengan GERD meliputi asupan oral makanan atau minuman inadekuat, kelebihan asupan lemak, kesulitan menelan, interaksi obat makanan, kelebihan berat badan atau obesitas, asupan zat besi dan kalsium inadekuat, kurang pengetahuan terkait gizi dan makanan, dan pilihan makanan tidak sesuai. Yang D. Intervensi gizi. Tujuan terapi gizi pada penyakit GERD konsisten dengan tujuan asuhan medis. Tujuan terapi gizi meliputi menurunkan asam lambung dan pembatasan makanan yang menurunkan tekanan LS. Untuk menurunkan asam lambung, hindari merica, kopi, baik caffeinated dan decaffeinated, dan alkohol. Karena makanan tersebut dapat menstimulasi produksi asam lambung. Makanan dengan porsi besar cenderung meningkatkan produksi asam lambung, memperlambat pengosongan lambung, dan meningkatkan resiko reflux. Karena itu, sebaiknya diberikan makanan porsi kecil dengan pemberian sering. Makanan yang terindikasi secara potensial menurunkan tekanan LS juga dihindari. Awali dengan menghindari coklat, mince, dan makanan yang tidak lemak. Hindari juga makanan yang terindikasi oleh pasien mengiritasi. Jika pasien obesitas, penurunan berat badan merupakan komponen kritis dari rencana terapi gizi. Kemungkinan diperlukan suplemen kalsium, zat besi, dan zat mikro lainnya. Yang E. Monitoring dan evaluasi gizi. Intervensi dievaluasi dengan mengukur outcome spesifik
yang meliputi toleransi terhadap makanan, jumlah formula yang dikonsumsi, dan kenaikan berat badan. Yang kedua ada disfagia. Disfagia atau kesulitan menelan adalah suatu gejala yang disebabkan oleh berbagai gangguan. Gejala tergantung dari gangguan menelan yang terjadi. Jika masalah terjadi pada fase oral preparation, makanan dapat tersimpan di bukal moka, area pipi, karena penderita tidak dapat menggerakkan bolus makanan secara efektif dari bagian depan rongga mulut ke area paring. Asupan gizi untuk disfagia. Yang A, implikasi dan asesmen. Implikasi gizi utama adalah penurunan berat badan dan defisiensi gizi yang dapat terjadi karena asupan makanan yang inadekuat. Yang B, diagnosa gizi. Yang umum di sehubungan disfagia meliputi asupan makanan atau minuman secara oral inadekuat, asupan cairan inadekuat, malnutrisi, asupan energi protein inadekuat, dan kesulitan menelan. Yang C, intervensi gizi. Tujuan intervensi gizi pada pasien dengan disfagia adalah menurunkan resiko aspirasi akibat masuknya makanan ke dalam saluran pernapasan dan mencegah dan mengoreksi defisiensi zat gizi dan cairan. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan makanan yang pertama, ada cukup energi protein dan zat gizi lainnya. 2, mudah dicerna dengan porsi makanan kecil dan diberikan dengan frekuensi sering. Yang ketiga, cukup cairan. 4, bentuk makanan tergantung kemampuan menelan dan diberikan secara bertahap, mulai dari makanan cair penuh atau cairan kental, makanan sering, kemudian makanan lunak. D, monitoring dan evaluasi. Tim kesehatan akan mengevaluasi ulang kemampuan pasien untuk menelan makanan yang diberikan sesuai preskripsi dietnya. Jika kesulitan menelan meningkat, maka pembatasan diet lebih lanjut dilakukan atau tekstur atau konsistensi makanan diubah. Berat badan pasien, parameter gizi, dan status hidrasi perlu lebih dimonitor untuk memastikan kecukupan gizi pasien. Yang ketiga, indigesti. Indigesti atau dispepsia bukan suatu kondisi khusus. Sebagian besar orang menggunakan istilah indigesti untuk menunjukkan sekumpulan gejala yang meliputi nyeri abdomen, perut terasa penuh, bergas, kembung, dan bersendawa, mual atau kadang termasuk reflux gastroesophageal. 4, nausea atau mual dan muntah. Nausea adalah sensasi tidak nyaman yang menunjukkan adanya keinginan untuk muntah. Muntah adalah keluarnya isi lambung. Asupan gizi pada nausea dan muntah. Yang pertama, A, implikasi gizi. Implikasi gizi pada nausea dan muntah dapat menyebabkan asupan gizi yang inadekuat, dehidrasi, dan ketidakseimbangan asam basa. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan penolakan terhadap makanan. B, diagnosa gizi. Beberapa diagnosa gizi pada nausea dan muntah termasuk perubahan fungsi saluran cerna, menurun berat badan yang tidak diharapkan, asupan cairan inadekuat, dan asupan oral inadekuat. Yang C, intervensi gizi. Terapi gizi tidak menangani nausea dan muntah, tetapi minimalkan gejala dan ketidaknyamanan karena nausea dan muntah. Beberapa minuman dan makanan dapat mengurangi nausea dan muntah. Minuman yang dapat diberikan setelah muntah berhenti adalah ada air, jus apel, sprout drink, teh hangat atau dingin, dan lemonade. Pemberian minuman sebagian diawali dengan menghisap es batu jika usia di atas 3 tahun. Jika dapat ditoleransi mulai dengan pemberian 1 sendok setiap 10 menit, lalu tingkatkan menjadi 1 sendok setiap 20 menit. Jika dapat ditoleransi, tingkat volume pemberian menjadi 2 kali lipatnya setiap 1 jam, dapat diberikan jenis minuman lainnya jika air dapat ditoleransi. Jika terdapat diare, pemberian minuman
Dapat diberikan jenis minuman lainnya jika air dapat ditoleransi. Jika terdapat diare, memberikan minuman rehidrasi seperti oralit untuk makanan padat setelah muntah tidak muncul lagi dalam 8 jam. Berikan bertahap dengan porsi kecil. Hindari makanan yang tinggi lemak atau serat, termasuk makanan yang berbau tajam dan yang menghasilkan gas. Jahe dapat digunakan untuk mengatasi neusis dan muntah. Jika pasien mengonsumsi obat, sebaiknya diminum setelah makan. Makanan yang dapat diberikan segera setelah muntah hilang adalah yang lebih baik seperti crackers dan roti bakar. Demonitoring dan evaluasi status gizi hidrasi dan lamanya pasien dapat tanpa asupan oral yang adekuat merupakan hal yang sangat penting untuk dimonitor. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, akan dapat diprediksi masalah gizi yang mungkin terjadi pada pasien tersebut. 5. Gastritis. Gastritis merupakan inflamasi atau peradangan mukosa lambung. Kondisi ini bukan gangguan tunggal dan dapat sebagai hasil dari sejumlah kondisi. Pada kondisi normal, mukosa lambung terlindungi dari gangguan-gangguan produksi mukus sebagai penghalang yang mencegah kerusakan sel-sel. Asupan gizi pada gastritis dan ulcus pepticum. 1. Implikasi gizi pada pasien gastritis dan ulcus pepticum, gejala nyeri abdomen dapat mengganggu asupan oral dan menyebabkan kehilangan berat badan atau ketidakseimbangan zat gizi. B. Diagnosa gizi. Diagnosa gizi yang berhubungan dengan gastritis dan ulcus pepticum termasuk asupan oral anedekuat, asupan makanan atau minuman adekuat, perubahan fungsi gastrointestinal, penurunan berat badan yang tidak diharapkan, dan kurang pengetahuan terkait makanan dan gizi. C. Intervensi gizi. Tujuan terapi gizi untuk gastritis dan ulcus pepticum adalah mendukung terapi medis, mempertahankan atau meningkatkan status gizi dan memberikan makanan dan cairan secukupnya yang tidak memberatkan lambung serta mencegah menetralkan sekresi asam lambung yang berlebihan. Demonitoring dan evaluasi gizi. Kecukupan asupan gizi dan toleransi terhadap makanan merupakan fokus pada monitoring dan evaluasi gizi pasien dengan gastritis dan ulcus pepticum dan untuk mempertahankan status gizi pasien. Pada status gizi baik, perlu dimonitori antropometri dan data fisik klinis pasien lainnya. 6. Penyakit ulcus pepticum. Ulcus pepticum merupakan luka atau borok dari mukosa lambung atau duodenum yang dapat menembus submukosa. Ulcus pepticum biasanya terjadi di bagian antrum dan lambung atau beberapa sentimeter bagian awal duodenum. Sekitar 92% ulcus duodenum dan 70% ulcus lambung disebabkan oleh H. pylori. Etiologi juga termasuk faktor-faktor yang dapat menurunkan integritas mukosa, seperti penurunan pelindungan dan prostaglandins karena penggunaan obat NSAIDs seperti ibuprofen atau alkohol, kelebihan sekresi glukokortikoid atau obat steroid, dan faktor-faktor yang menurunkan suplai darah seperti merokok, stres atau shock. Faktor-faktor yang meningkatkan sekresi asam termasuk makanan tertentu, pengosongan lambung yang cepat atau peningkatan sekresi lambung juga berkontribusi terhadap perkembangan penyakit ulcus pepticum. Asupan gizi pada sama dengan gastritis. B. Penyakit pada saluran cerna bawah. Masalah saluran cerna bawah yang umum terjadi adalah gastrointestinal, flatulen, konstipasi, dan diare. Sedangkan penyakit pada saluran cerna bawah adalah penyakit celiak, penyakit usus inflamatorik, dan penyakit divertikular. 1. Gas intestinal dan flatulen. Volume gas intestinal manusia sehari-hari di sekitar 200 mg atau mililiter dan berasal dari proses fisiologi kompleks termasuk menelan udara, aerofagia, dan fermentasi bakteri oleh saluran cerna. Gas-gas ini dikeluarkan melalui sendawa atau melalui rektal. Gas yang termasuk gas intestinal adalah karbon dioksida, oksigen, nitrogen, hidrogen, dan kadang metana. 2. Konstipasi. Konstipasi didefinisikan sebagai kesulitan defekasi di mana terjadi penurunan penggerakan kolon atau disease atau nyeri keras atau tidak tuntas. Frekuensi normal defekasi antara 3 per hari sampai 3 kali per minggu. Konstipasi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sistematik dan gangguan gastrointestinal. Diare. Menurut Cibrata dan Daldiono tahun 2014, diare adalah buang air besar dengan feses berbentuk cair atau setengah padat dengan kandungan air T-nya lebih banyak dari biasanya, lebih dari 200 gram atau 200 ml per 24 jam.
atau dapat didefinisikan dengan buang air besar encer lebih dari 3 kali per hari yang dengan tampak disertai lendir dan darah. Diare akut adalah diare yang berlangsung kurang dari 25 hari, sedangkan diare kronis penyakit diare yang berlangsung lebih dari 15 hari. 4. Penyakit inflamasi usus. Peradangan terutama pada lium dan usus besar dengan gejala diare disertai darah, lendir, nyeri abdomen, berat badan berkurang, dan nafsu makan berkurang, demam, dan kemungkinan terjadi steatoria, adanya lemak dalam feses. Penyakit ini dapat berupa colitis ulceratif dan penyakit Crohn. Penyakit Crohn juga peradangan yang terjadi pada penyakit ulceratif colitis di atas pada penyakit Crohn melibatkan lebih banyak bagian saluran cerna, yaitu dari mulut sampai anus. Secara tipikal melibatkan usus halus dan usus besar secara segmental dan mengenai seluruh lapisan mukosa. Mukosa dapat mengalami inflamasi, ulkus, abses, fistula, fibrosis, penelan submukosa, dan luka parut yang dapat menyebabkan penyempitan atau obstruksi sebagian bahkan seluruhnya. Diet penyakit divertikular. Penyakit divertikular terdiri dari penyakit diverticulosis dan divertikulitis. Penyakit divertikulosis yaitu adanya kantong-kantong kecil yang terbentuk pada dinding-dinding kolon yang terjadi akibat tekanan intrakolon yang tinggi pada konstipasi kronik. Asuhan gizi penyakit pada saluran cerna bawah. Pertama, asuhan gizi pada konstipasi. Asesmen gizi pada asupan konstipasi. Asesmen gizi difokuskan pada data riwayat gizi tentang asupan cairan dan minuman, asupan serat makanan, asupan substansi bioaktif, kepercayaan dan sikap terhadap makanan yang serta penyalahgunaan obat. B. Diagnosis gizi pada konstipasi. Masalah gizi yang umum terjadi pada konstipasi dan ditetapkan sebagai diagnosis gizi adalah pertama, asupan cairan inadekuat. 2. Asupan serat inadekuat. 3. Perubahan fungsi saluran cerna. 4. Tidak siap untuk diet atau perubahan perilaku. 5. Pemilihan makan yang kurang tepat. C. Intervensi gizi. Tujuan intervensi gizi pada konstipasi adalah untuk membentuk pelancaran proses defekasi yang terganggu karena konstipasi. Strategi yang dapat dilakukan pada intervensi gizi. Pertama, sarankan kepada pasien untuk meningkatkan aktivitas fisik jika memungkinkan. 2. Sarankan pasien untuk merespon keinginan defekasi, jangan ditunda atau diabaikan, berikan dan diet tinggi serat atau diet tinggi sisa. Jumlah serat yang direkomendasikan adalah 25 gram per hari, penambahan serat jangan lebih dari 50 gram per hari, dan tingkatkan secara bertahap secara perlahan, misalnya 1 bulan. 3. Berikan cairan yang cukup, sekitar 2 liter per hari. 4. Jika penyebab konstipasi adalah obat, mungkin tidak bisa disembuhkan dengan diet. 5. Gunakan laksatif dan pelembut feses secara baik dan dapat membantu mengatasi konstipasi. D. Monitoring dan evaluasi gizi. Pasien konstipasi perlu dimonitoring asupan serat dan cairannya karena peningkatan asupan serat harus diimbangi peningkatan dan asupan cairan lainnya. 2. Diare. Implikasi. Konsekuensi gizi dari diare tergantung kehilangan volume gastrointestinal dan lamanya diare berlangsung. Kehilangan volume yang besar secara cepat menyebabkan dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit dan asam basa. Hiponatremi dan hipokalemi sering terjadi pada diare. Asidosis metabolik dapat terjadi karena kehilangan ion bikarbonat yang sangat banyak. Asesmen gizi pada diare. Pada asesmen gizi pada pasien diare perlu difokuskan pengumpulan data riwayat gizi mengenai asupan cairan dan minuman, asupan energi dan mineral, penggunaan obat dan suplemen herbal yang perubahan berat badan, dan data biokimia diperlukan untuk mengkaji status hidrasi. C. Diagnosis gizi pada diare. Masalah gizi yang umumnya terjadi yang dapat ditetapkan sebagai diagnosis gizi adalah asupan energi inadekuat, asupan oral inadekuat, asupan cairan inadekuat, perubahan fungsi saluran cerna, dan penurunan berat badan yang tidak diharapkan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Pariyadin. Baik, yang selanjutnya adalah C. Diagnosa gizi pada diare. D. Intervensi gizi pada diare. Tujuan intervensi gizi pada diare adalah mencegah dehidrasi serta ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Strategi yang dapat dilakukan pada intervensi gizi adalah 1. Ganti kehilangan cairan dan elektrolit menggunakan lautan oral glukose elektrolit atau lautan gula garam atau oralit. Yang kedua, inisiasi diet sisa rendah, yaitu makanan secara lengkap dicerna, diabsorpsi dengan baik dan makanan yang tidak meningkatkan sekresi saluran cerna. Makanan yang dibatasi pada diet sisa rendah adalah mengandung laktosa, seperti susu. Gunakan susu rendah atau tanpa laktosa, kafein, dan alkohol.
Yang ketiga adalah hindari gula dan alkohol berlebih. Yang keempat, dapat diberikan prebiotik dalam jumlah moderat, termasuk pektin, oligosakarida, inulin, oat. Dan 5, dapat diberikan probiotik, kultur makanan dan suplemen yang merupakan sumber beneficial glucose. Monitoring dan evaluasi gizi. Pasien diare perlu dimonitor status cairannya dengan melihat data fisik klinis yang mengarah kondisi dehidrasi. Apakah ketidakseimbangan cairan dan elektrolitnya sudah teratasi? Yang ketiga, asuhan gizi pada penyakit celiak. A. Asesmen gizi. Malabsorpsi yang parah pada penyakit celiak dapat menyebabkan penurunan berat badan yang signifikan, defisiensi vitamin dan mineral, dan kurang energi protein. B. Diagnosa gizi. Masalah gizi pada pasien penyakit celiak meliputi gangguan utilisasi gizi dan perubahan fungsi gastrointestinal. C. Intervensi gizi. Tujuan intervensi gizi pada pasien penyakit celiak adalah mencegah penurunan atau mempertahankan status gizi. Intervensi gizi pada pasien dengan penyakit celiak adalah sepanjang hayat dan membutuhkan kepatuhan terhadap diet yang diberikan. Strategi intervensi gizi pada penyakit ini adalah 1. Pada fase akut, terapi kehilangan elektrolit dan cairan. Yang kedua, suplementasi vitamin dan mineral seperti kalsium, vitamin D, vitamin K, besi, folat, B12, A, dan E. 3. Menghindari sumber gluten dan dari makanan seperti gandum, rye, barley, dan oats. Yang keempat, ganti dengan jagung, kentang, nasi, kacang kedelai, dan tapioka. 5. Baca label secara hati-hati untuk melihat komposisi produk makanan. 6. Jumlah gliadin yang sangat sedikit pun dapat menjadi masalah. Yang ketujuh, hati-hati dengan pengental, penambah rasa, saus, gravy, coatings atau pelapis, dan protein nabati. D. Monitoring dan evaluasi gizi. Hal yang penting dimonitor pada pasien dengan penyakit celiak adalah status gizinya, meliputi pengukuran antropometri dan perubahan berat badan. Selain itu, penting dimonitor defisiensi zat gizi baik makro dan mikro. 4. Inflammatory bowel disease atau yang disingkat dengan IBD. A. Asesmen gizi karena komplikasi dan masalah gizi penting yang berkaitan dengan IBD. Pengkajian gizi yang komprehensif diperlukan. B. Diagnosa gizi. Masalah gizi yang umum terjadi pada pasien IBD adalah: yang pertama ada malnutrisi, yang kedua asupan energi indekuat, yang ketiga asupan oral indekuat, yang keempat meningkatkan kebutuhan gizi, yang kelima asupan vitamin atau mineral inadekuat, yang keenam utilisasi zat gizi terganggu, yang ketujuh perubahan nilai lab terkait gizi. Yang selanjutnya ada C. Intervensi gizi. Tujuan intervensi gizi pada pasien penyakit celiak adalah: yang pertama memperbaiki ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, yang kedua mengganti kehilangan zat gizi dan memperbaiki status gizi kurang, yang ketiga mencegah iritasi dan inflamasi lebih lanjut, yang keempat mengistirahatkan usus pada masa akut. Strategi intervensi gizi dilakukan dengan: 1. Pada fase akut dipuasakan dan diberi makanan secara parental saja. 2. Bila fase akut teratasi, pasien diberi makanan secara bertahap, mulai dari bentuk cair atau peroral maupun enteral. Kemudian meningkat menjadi diet sisa rendah dan serat rendah. Yang ketiga, bila gejala hilang dapat diberikan makanan biasa. Yang keempat, kebutuhan gizi. Ada A. Energi tinggi dan protein tinggi. B. Suplemen vitamin dan mineral vitamin A, C, D. Asam folat, vitamin B12, kalsium, zat besi, magnesium, dan seng. Yang kelima, makanan enteral rendah atau bebas laktosa dan mengandung asam lemak rantai sedang atau medium chain triglycerides atau MCT. Dapat diberikan karena sering terjadi intoleransi laktosa dan malabsorpsi lemak. 6. Cukup cairan dan elektrolit. Yang ketujuh, menghindari makanan yang menimbulkan gas enterospiral. 8. Sisa rendah dan cara bertahap kembali ke makanan biasa. 5. Penyakit divertikular.
2. Asesmen gizi. Untuk mengidentifikasi masalah gizi pada pasien dengan divertikulosis atau divertikulitis sangat penting dilakukan survei konsumsi untuk mengevaluasi asupan serat makanan. B. Diagnosa gizi. Diagnosa gizi yang umum atau sering ditemukan pada pasien penyakit divertikular adalah perubahan fungsi saluran cerna dan asupan serat inadekuat. C. Intervensi gizi. Tujuan pada intervensi gizi pada penyakit divertikulosis yang pertama ada meningkatkan volume dan konsistensi feses. Yang kedua menurunkan tekanan intraluminal. Yang ketiga mencegah infeksi. Untuk strateginya yaitu pada intervensi gizi yang pertama ada kebutuhan energi dan zat-zat gizi normal. Yang kedua cairan tinggi 2-2,5 liter sehari. Yang ketiga serat tinggi. Tujuan intervensi penyakit divertikulasi adalah yang pertama mengistirahatkan usus untuk mencegah perforasi. Yang kedua mencegah akibat laksatif dari makanan berserat tinggi. Untuk strategi intervensi gizinya yaitu yang pertama mengusahakan asupan energi dan zat-zat gizi cukup sesuai dengan batasan diet yang ditetapkan. Yang kedua, bila terjadi perdarahan, dimulai dengan makanan cair jernih. Yang ketiga, makanan diberikan secara bertahap. Mulai dari diet sisa rendah 1 ke diet sisa rendah 2 dengan konsistensi yang disesuaikan. 4. Hindari makanan yang banyak mengandung biji-biji kecil seperti tomat, jambu biji, dan stroberi yang dapat menumpuk dalam divertikular. Yang kelima, bila perlu diberikan makanan enteral rendah atau bebas laktosa. Yang keenam, untuk mencegah konstipasi, minum minimal 8 gelas sehari. Terima kasih. Hatur nuhun, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.